Kalian sadar nggak, aktivitas di media sosial semakin kesini itu menuntut kita untuk sempurna. Kadang-kadang membuat kita semakin insecure, iri hati, bahkan depresi. Let's go, kita ulas apa itu stoikisme. Stoikisme adalah salah satu aliran filsafat yang banyak mengajarkan mengenai pengendalian diri. Dengan memahami prinsip ini, itu kita dapat mengubah perspektif tentang hidup dan menjadi lebih mampu menghadapi tantangan yang makin kompleks ya dalam kehidupan saat ini. Oke, kita jelasin sedikit ya. Stoikisme ini berasal dari bahasa Yunani ya. Terus artinya itu stoikos atau stoa. Nah, istilah ini itu merujuk pada Stoa Poikile, sebuah sekolah filsafat ya di Athena di negara Yunani. Itu tempatnya Zeno, filsuf terkemuka dari Citium yang memberikan itu pengaruh besar bagi peradaban sekitar tahun 301 sebelum Masehi lah. Tapi kita tidak akan mengulas sejarah stoikisme lebih jauh ya. Yang kita akan bahas sekarang itu apa sih relevansi stoikisme yang bisa menjadi payung untuk menghadapi tantangan di masa sekarang ini yang kehidupannya semakin kompleks ya. Secara banyak orang cenderung lebih fokus pada aspek-aspek yang berada di luar jangkauan atau berada di luar kendali mereka. Coba deh kita cek ya, dalam keadaan sekitar, kita lihat deh aktivitas di media sosial yang tanpa kita sadari menuntut kita untuk selalu tampil sempurna dalam sebuah citra diri. Melihat postingan orang lain, kita menjadi insecure. Kita cemas karena membandingkan diri kita sendiri dengan kondisi orang lain. Nah, kondisi semacam ini itu dapat menciptakan tekanan psikologis yang sangat akut dan terstruktur. Sehingga kita kerap merasa rendah diri atau bahkan depresi. Padahal, kata stoikisme, kunci untuk mencapai kebahagiaan itu adalah kekuatan diri sendiri dan kebijaksanaan yang sebenarnya terletak pada kemampuan kita untuk memusatkan perhatian pada hal yang berada di dalam kendali kita. Bukan kita terjebak dalam kecemasan hal yang tidak dapat kita kendalikan. Nah, setidaknya ada 4 manfaat yang bisa kita dapatkan dari prinsip stoikisme. Pertama, stoikisme menekan pentingnya pengelolaan reaksi emosi kita terhadap peristiwa yang berada di luar kendali kita. Sebagai contoh, ketika kita menerima berita buruk atau menghadapi situasi yang sangat sulit, kita diajak untuk melakukan pengendalian respon emosional kita, sehingga kita dapat menjaga ketenangan dan menghindari terjerumusnya kita ke dalam perasaan negatif, yang itu akan berdampak buruk pada kesejahteraan mental dan fisik kita. Kedua, stoikisme juga itu mendorong kita untuk secara teratur merenungkan tindakan perilaku kita sehari-hari. Dengan menerapkan prinsip ini, kita akan mampu membuat keputusan yang lebih bijaksana dan bagaimana sih dampak bagi orang-orang sekitar. Nah, ketiga, stoikisme juga mengajarkan kita untuk membedakan antara hal yang berada dalam kendali kita dan hal yang berada di luar kendali kita. Misalkan, kendali kita adalah apa yang saat ini sedang kita kerjakan ya. Itu yang berada dalam kontrol kita. Nah, kalau yang di luar kendali kita, itu seperti tindakan orang lain atau perubahan yang tidak terduga sama kita. Nah, prinsip ini dapat membantu kita untuk tidak terlalu terbebani oleh kekhawatiran terhadap hal yang tidak dapat kita kontrol. Sehingga, kita dapat lebih fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan. Nah, yang keempat, ini nggak kalah penting ya. Stoikisme mengajarkan pentingnya berempati dan toleransi terhadap orang lain. Prinsip ini dapat membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih tenang dalam mendukung dan memahami pengalaman orang lain. Saat kita mempraktikkan empati dan toleransi secara tidak sadar, itu kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih positif dengan orang-orang yang ada di sekitar, tanpa ada rasa iri hati atau kecemasan terhadap orang lain.
Itu dia beberapa penjelasan tentang stoikisme. Semoga bisa bermanfaat dan jangan berhenti di sini ya. Jika kamu penasaran dengan stoikisme, kamu bisa mempelajari dengan membaca buku tentang stoikisme. Oke, jangan lupa subscribe dan jika ada pertanyaan, langsung aja ditulis di kolom komentar. See you.